Selamat berjumpa bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Lola Gracia Prantam Upulan dengan NIM 11S23053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari mata kuliah kecerdasan buatan yang sudah kita lakukan, yaitu pada materi Uninformed Search. Jadi seperti yang kita ketahui, Uninformed Search itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada BFS, yang kedua ada DFS. Nah, yang BFS itu atau Breadth First Search itu dia tuh fokusnya adalah untuk mengunjungi seluruh node-node ataupun branch yang ada dari suatu jalur. Jadi semua titik itu bakal dikunjungi. Nah, yang kedua ada namanya depth first search. Dia itu berbeda sama BFS tadi yang saya jelaskan karena DFS ini dia itu fokusnya ke node yang paling dalam. Jadi dia akan mengunjungi terlebih dahulu node yang paling dekat sama root atau yang paling dalam kita sebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktikum kita. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi di praktikum pada bagian BFS, uh, kita akan mengkonstruksikan sebuah graf terlebih dahulu. Yaitu bisa kita lihat di bagian sini ada namanya toy graph, di mana toy graph itu berisikan node-node yang ada namanya S, E, A, B, C sampai dengan H. Nah, jadi node ini bakal kita cetak untuk lihat gimana sih sebenarnya susunan dari node itu. Bisa kita lihat di sini. Kita gunakan perulangan di sini. Nah, perlu kita ketahui juga kalau misalnya di bagian uninformed search ini kita pakai ada yang namanya itu graph yang direpresentasikan sebagai dictionary atau agency list. Nah, di graph ini atau agency list ini ada dua, ada key sama juga ada value, di mana key ini node-node yang kita sedang bahas, lalu value ini seperti tetangga-tetangga ataupun neighbor-nya. Nah, di sini kita lanjut. Kita akan bahas dulu fungsi dari BFS. Jadi, fungsi BFS itu yang penting itu atau parameter utamanya itu ada graph, terus ada start node, ya bisa kita sebut juga initial node, ada juga goal node atau goal test. Nah, di sini kita akan implementasikan algoritma breadth first search, di mana seperti yang udah saya bilang tadi, yang penting itu ada graph, start node, sama goal node, dan dia akan mengembalikan uh, tabel berupa urutan kunjungan, terus ada jalur yang kita ditemukan, ataupun kalau misalnya jalur yang jalur yang tidak ditemukan itu sebenarnya tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan output berupa not non atau tidak ada jalur. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan inisialisasi baris ataupun key. Key-nya itu ada start node sama uh, lanjutannya dari set node. Lalu di sini kita akan inisiasi juga ada set yang mana isinya itu adalah node-node yang udah kita kunjungi atau visited node. Oke, selanjutnya visited node itu akan kita catat ke dalam list yang bakal mewakili node-node yang udah dieksplorasi atau yang udah dikunjungi. Jadi di sini kita akan lakukan perulangan menggunakan while, di mana kita akan mengambil node lalu jalur saat ini yang berada di depan key itu kita pop, lalu kita masukkan ke current node. Lalu uh, kita akan ngecek apakah node yang saat ini adalah node tujuannya. Misalnya ada graf dari A ke C. Apakah B itu adalah C atau B itu tujuannya? Kan enggak kan? Kita cek di sini di uh, validasinya ini menggunakan if. Lalu dia akan mengembalikan visited order sama juga dengan dia akan mengumpulkan jalurnya atau path-nya. Lalu di sini apabila itu nggak nggak dipenuhi atau dia bukan merupakan tujuan, kita akan menambahkannya ke neighbor atau tetangga yang sama sekali belum dikunjungi. Tambahkan ke neighbor, neighbor itu uh, neighbor yang ada di graph itu kita tambahkan. Lalu kita cek lagi kalau misalnya neighbor itu udah ada di set visited atau belum. Kalau misalnya belum,
eh, kalau misalnya belum dia dipenuhi, kita tambahkan neighbor itu ke visited. Nah, setelahnya kita akan bikin jalur baru. Ada new path yang berbeda dari path yang udah ada tadi sebelumnya. Nah, new path ini, neighbor ini kita tambahkan ke new path. Jadi dia ibarat dia ada jalur baru lah seperti itu. Dan kita akan tambahkan neighbor sama new path-nya itu ke dalam key. Jadi ada barisan-barisan atau ya barisan yang akan dilalui gitu. Lalu kita akan kalau misalnya itu udah selesai, perulangannya udah selesai, kita akan mengalihkan keluaran berupa visit order komanan kalau misalnya jalurnya itu nggak ditemukan. Lalu kita misalkan di sini kita contohkan. Pertama kita run dulu grafnya, lalu kita run lagi functionnya, function BFS, lalu kita contohkan. Di sini initial node-nya itu ada S dan juga gold node-nya itu ada G. Nah, jadi kita panggil uh, function BFS tadi dengan parameternya ada sebagai berikut. Lalu kita bisa lihat di sini ada outputnya. Jadi kalau menggunakan BFS dari S ke G, jadi urutan yang dikunjungi atau key-nya itu ada S, A, B, C, D, E, G. Dan path yang ditemukan itu ada S, B, G. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas function untuk DFS, depth, yang fokusnya dari itu ke node paling dalam, ya kan? Jadi DFS ini atau the first search ini sama parameternya tuh ada graph, terus ada start node, ada goal node, dan keluarannya tuh ada bisa kita lihat di sini ada urutan kunjungan sama jalurnya itu apakah ditemukan atau enggak. Nah, pertama-tama kita kan inisialisasi stack-nya dan kita tambahkan node awalnya tuh ke dalam jalur. Lalu kita akan buat sebuah set untuk ngelacak apakah node yang ini udah ditemuin atau belum gitu kan. Lalu kita akan buat sebuah list untuk ngecatat uh, urutan nodenya itu, urutan node yang dieksploritasi karena ini kan stack. Nah, nabalisnya itu ada visited order. Nah, sama seperti sebelumnya, kita di sini akan gunakan perulangan. Perulangannya itu beda kan sama sebelumnya. Sebelumnya itu pakai kita ibarat di struktur data kita pakai key. Tapi kalau misalnya di DFS kita pakai stack. Nah, di sini kita akan mengambil node dari dan juga jalur saat ini dan dari atas stacknya. Jadi dia satu-satu paling atas diambil di pop gitu. Lalu kita akan kalau misalnya kita misal, lalu kita akan ngecek kalau misalnya apakah nodenya itu udah dikunjungi atau belum dari pet yang sama. Nah, kalau misalnya dia udah berada di list atau di set visited or di list visited order, kita akan lanjut. Kita akan lanjut. Kalau misalnya lalu kalau selanjutnya kita akan nge-append atau menambahkan current node ke visited order kalau misalnya dia belum ada karena dia nggak di continue kalau misalnya lanjut dia belum ada kan nggak berada di visited order. Lalu kita tambahkan current node itu atau node yang kita fokuskan saat ini ke dalam visited. Selanjutnya kita akan ngecek apakah node saat ini sudah merupakan tujuan atau belum. Dan selanjutnya di sini kita akan menambahkan tetangga yang misalnya yang belum dikunjungi sama stack. Kita balik urutan tetangganya, lalu biar dia urut lebih intuitif gitu. Nah, lalu kita tambahkan atau buat lagi sebuah apa baru ya, jalur baru, dan kita tambahkan ke stack kita tadi. Nah, kalau misalnya udah selesai perulangannya, kita akan lakukan pengembalian atau kita akan berikan keluaran berupa visited order sama non kalau misalnya jalur itu nggak ditemuin. Nah, ini ada contohnya. Kita jalanin dulu function di FS-nya. Lalu di sini kita jalankan contohnya. Contohnya itu sama dari S ke G karena parameternya diisi dengan value yang sama, grabnya start sama goalnya sama, grafnya juga sama. Kita dapatkan hasil dari DFS itu dari S ke G itu ada S, A, D, B, E, C, H, G
Kalau misalnya jalur yang ditemuin itu ada S, A, D, B, E, H, G. Nah, bisa kita lihat kan, hasil dari DFS, eh, jalur yang ditemuin dari DFS sama BFS itu berbeda kan? Karena fokusnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya tadi BFS itu fokusnya eh, ke level dari node-nodenya itu. Kalau misalnya DFS dia fokusnya ke eh, root yang paling dalam. Ah, baik, di sini selanjutnya kita akan bahas contoh selanjutnya yang ada di praktikum. Bisa kita lihat di sini kita konstruksikan sebuah map, sebuah graf baru berupa map. Ada kota-kota yang ada di USA. Nah, di sini selanjutnya kita set initial node sama goal testnya. Jadi inisialnya itu adalah Las Vegas, terus goalnya ada Calgary. Nah, di sini kita akan pakai BFS sama DFS untuk nentuin keduanya, untuk kita bedah keduanya gitu kan. Nah, kita panggil function BFS tadi, kita panggil juga function DFS. Nah, kita temukanlah di sini bahwa jalur yang ditemukan sama jumlah langkahnya itu berbeda. Kalau misalnya tadi BFS itu langkahnya lebih singkat, terus kalau di FS langkahnya lebih panjang gitu. Karena fokusnya juga berbeda-beda. Sebenarnya waktu yang kita gunakan itu juga lebih better kita pilih BFS seperti itu. Nah, jadi di sini untuk bagian latihan kita sebagai mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah graf baru untuk mencontohkan implementasi dari PFS dan juga DFS. Nah, di sini saya buat dan kelompok kami buat ada contoh graf yaitu titik-titik tempat yang ada di ITDL. Misalnya dari pos 1 ada menuju ke rumah dosen, ke perumahan dosen, ke Peniel dan ke EH. Dan begitu juga seterusnya sampai key dan values yang ada di KB. Bisa kita lihat di sini jadi begini graf kita. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan function yang sama, function BFS sama DFS yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian praktikum. Nah, di sini kita akan langsung aja panggilkan BFS-nya tadi. Uh, uh, Maaf, sebelumnya kita run dulu grafnya, lalu kita run juga function-nya, lalu kita panggil. Nah, di sini bisa kita lihat, saya di sini menentukan start sama goal-nya itu adalah pos 1 dan juga KB. Kita panggil function BFS-nya sehingga kita temukan urutan kunjungannya itu ada key-nya itu ada uh, pos 1, rumah dosen dan seterusnya. Sedangkan jalur yang kita temukan itu ada di pos 1 Peniel, KL hingga KB. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunakan DFS. DFS sama seperti yang sebelumnya, udah saya jelasin juga. Di sini kita akan langsung aja run function-nya. Setelahnya kita akan run juga di sini implementasinya. Kita jalankan DFS-nya dari pos 1 ke KB juga. Nah, urutan kunjungannya juga berbeda, bisa kita lihat di sini lebih panjang urutan kunjungan dari DFS daripada urutan kunjungan dari BFS sebelumnya. Dan path-nya itu ataupun jalurnya tuh juga lebih panjang. Ada pos 1, Peniel, KL, GD 7, GD 517, GD 5C, GD 5B, GD 5A, EH, OT, hingga ke KB. Goal test yang udah kita set. Jadi sekian presentasi saya mengenai praktikum kecerdasan buatan pada week 3, yaitu praktikum uninformed search. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.